Yogyakarta, kota yang sering disebut sebagai kota pelajar dan kota budaya, memiliki daya tarik yang luar biasa sebagai destinasi wisata. Dari keindahan alamnya, kekayaan sejarah, hingga pesona budaya yang autentik, Yogyakarta adalah kota yang memberikan pengalaman mendalam di mana setiap sudutnya menyimpan cerita dan keajaiban. Liburan ke Yogyakarta tak akan terasa sempurna tanpa tempat menginap yang nyaman. Villa atau penginapan memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman liburan yang menyenangkan. Jejak karya mengulas cerita di balik sebuah bangunan. Ya, selamat siang ya teman-teman dari Transhome. Perkenalkan saya Sony dari Hili Kontraktor Jogja. Ya, kalau mau ditanya kenapa saya sekarang diwawancara, mungkin kebetulan saya kontraktor, saya dan tim ya, yang kebetulan merencanakan, mendesain juga membangun villa ini. Kalau inspirasi sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali saya ambil istilahnya referensi dari luar untuk pembangunan rumah ini. Bermodalkan hanya permintaan dari owner waktu itu, dia cuma pengen kolam renang, lalu renov beberapa bagian rumah, dan segalanya putih aja, dia cuma bilang gitu, sama open space lah gitu ya. Nah, kebetulan owner kita ini kan pemilik rumah ya, Ibu Dea dari orang Indonesia, cuman dia tinggalnya di Norwegia ya, jadi keluarganya di sana. Kontak saya minta untuk renovasi rumahnya. Di awal renovasi dan bangun, ternyata setelah ongoing semuanya berubah. Jadi kalau ditanya inspirasi, banyak sekali, banyak inspirasi yang masuk ke sini. Kalau saya bilang konsepnya nggak baku ya, karena seperti yang saya bilang di awal, saya dengan owner, pemilik itu hanya kontak by telepon video call gitu. Jadi jujur saya kurang bisa waktu itu, saya dan tim kurang bisa menampung keinginan beliau, karena apalagi dengan keinginan beliau itu hanya renov sedikit, bikin kolam, lalu pokoknya jadi open space lah segala macam. Ternyata setelah berjalan, yaitu tadi kembali lagi, akhirnya renovasi total berubah. Jadi tidak ada konsep dari awal. Nah mungkin apalagi juga kalau ditanya konsep secara teman-teman arsitek ya, saya kan basicnya teknik sipil ya, mungkin teman-teman arsitek lebih tahu lah. Tapi kalau saya bilang sih ini kayak lebih ke klasik tapi modern. Kalau berbeda, jelas berbeda ya. Mungkin karena dulu awalnya villa ini tujuannya tidak diperuntukkan untuk villa, tetapi maksudnya villa untuk disewakan ya, tetapi untuk rumah, ya mungkin rumah masa tuanya pemilik ya, rumah pensiunannya. Jadi kalau dibilang berbeda dari villa, jelas beda. Ini lebih ke nyaman rumah biasa saja, tapi agak-agak mewah dikit ya. Nah, kalau saya berani klaim sebagai kontraktor, jelas yang bikin berbeda adalah di sini strukturnya. Ya, di sini strukturnya saya jamin sekali amat sangat kuat, dan kami pakai mutu beton K300 untuk satu lantai. Saya selalu mendesain rumah itu sesuai apa ya istilahnya, bukan untuk orang lain. Saya selalu bangun, ngedesain itu saya bayangkan saya yang punya. Jadi kalau ditanya begitu, banyak spot. Kalau sekarang sih yang jelas terlihat ya teras, sebagian kolam ya, sama di taman tengah. Kalau saya pribadi gitu, mungkin kalau di owner sih agak ya dia punya ini sendirilah, pandangan sendiri. Tantangan ya ada banyak ya, setiap proyek punya tantangan, terutama saat pelaksanaan. Nah, waktu itu kembali lagi ke tadi, ini kan tidak ada renovasi total. Nah,
Ternyata setelah kami bongkar beberapa titik, terus cari-cari histori dari bangunan sebelumnya, ternyata bangunan atau tanah ini pernah mengalami renovasi mungkin 3-4 kali. Nah, cuman tidak renovasi total. Nah, terakhir inilah baru renovasi total. Jadi, waktu pelaksanaan kami tidak tahu apa saja yang tertanam di dalam tanah ini. Fondasinya, septic tank ya, terus sumur resapan, dan lain sebagainya kita nggak tahu, banyak rahasia lah ya istilahnya, hidden gem ya apa tuh kalau orang-orang bilang. Jadi ketika kami bongkar kaget, banyak sekali fondasi jalur lama terus bertabrakan dengan yang baru. Nah itu cukup memakan waktu itu. Cuman ya semua terlewati ya. Kalau masalah yang lain ya kendala pada umumnya lah, ganti tim atau tim lapangan yang kerjanya kurang sesuai gitu-gitu saja. Mungkin yang masih jadi cerita sekarang ya di antara teman-teman ya, pengecoran kolam yang hampir gagal. Ya, jadi kebetulan kolam ini agak-agak riskan terhadap apa ya kalau saya bilang ya, pengecorannya nggak mudah ya, nggak segampang ngecor dak lantai, kolom atau lain sebagainya. Menurut saya mungkin teman-teman punya pendapat lain. Kolam waktu itu kebutuhannya 12 kubik, tetapi 12 kubik itu 2 rit truk mixer. Nah, kita selesai bongkar truk pertama, mixer pertama, ada kendala jarak waktu dengan truk kedua, ya sejam lebih. Jadi karena waktu itu kami pakai obat ya untuk betonnya, jadi sempat mengering. Hasil pengecoran TM1 sempat mengering dulu. Nah, karena ada waktu ya yang lumayan jauh antara TM1 TM2 setelah bongkar, jadi sambungan Mbak waktu itu. Ya, kolamnya jadi sambungan. Setelah kita bongkar bekisting, wah saya kaget betul, ternyata rembes atau bocor di sambungan. Jadi kelihatan sekali garis sambungan betonnya. Nah, cuman wah sempat pusing semua orang waktu itu. Sempat pusing, ya akhirnya kebetulan saya pribadi juga basicnya orang struktur, jadi kami lakukan perbaikan, 2 perbaikan waktu itu. Ada 1 kita coba untuk grouting, materialnya ada transom juga ya, kita grouting, lalu ya ada 1 titik itu waktu itu kami tambahin tebal cornya. Nah ternyata ya itu mengobati dan menyelesaikan masalah. Habis itu langsung kita rendam selama 3 bulan, semua aman sampai sekarang. Itu sempat beberapa kali gempa tuh. Iya di Jogja ya waktu itu. Jadi ya, setiap kali gempa, pagi-pagi habis gempa pasti langsung lari ke sini. Cek dulu airnya berkurang nggak ya. Kenapa transom gitu ya? Saya cerita dari awal agak panjang ya. Saya kebetulan awal kerja saya tidak di Jogja, ya masuk ke Jogja dan mulai merintis Hili kontraktor ini mungkin dalam 2 tahun terakhir. Jadi jujur saya tidak punya rekanan pasti untuk supplier. Jadi di awal tuh saya udah putar beberapa tempat. Saya survei beberapa tempat. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya di mana saja saya survei. Secara segi kelengkapan, oke, transom mungkin hampir sama kelengkapan materialnya, supply-nya dengan stoknya ya, stok supply-nya dengan toko-toko lain. Terus harga kalau dibandingkan juga semuanya bisa dibandingkan ya, semua bersaing. Nah, cuman ada 1 nilai plus. 1 mungkin lebih dari 1 kali ya. Tapi kalau yang saya tangkap dari sekarang adalah servisnya. Pelayanan baik sebelum saya pesan dan setelah barang itu saya terima ataupun terpasang. Saya terkesan sekali terhadap handlingnya ya, penanganannya dari teman-teman transom yang tidak saya dapat di tempat lain.
fast respon, senyum, ramah. Itu sepele. Itu sepele barang-barang apa ya? Bukan hal yang susah dilakukan, tapi saya dapat di situ. Intinya saya selalu dapat jawaban di Transom. Itu saja. Kalau saya ambil dari Transom, rata-rata di sini item-item pekerjaan arsitektural atau finishing, ya. Non dinding, tapi ya kalau dinding waktu itu kebetulan saya ngambil dari pengrajin langsung ya. Ngambilnya keramik, sanitary, instalasi, beberapa part ya, lampu-lampu, terus pintu, cat, gitu. Segala hal yang tidak di custom lah kami ngambil dari Transom. Mungkin saya bilang kalau untuk khusus arsitektural sendiri mungkin hampir 80% dari Transom. Karena saya orangnya itu begini Mbak, agak susah membangun kepercayaan di awal ya. Saya selalu melakukan survei sendiri, kunjungan sendiri, milih barang sendiri, ngecek harga sendiri, ya. Apa ya dibilang trust issue atau apa tuh. Jadi saya ke Transom itu di awalnya saya juga langsung sendiri. Saya pilih sendiri tuh material, saya nego sendiri. Iya, ya disitulah saya dapat tadi teman-teman servisnya memuaskan. Di awal saya order langsung, ternyata setelah berjalan ya saya sekarang tinggal sampaikannya ke salah satu tim atau staff di Transom, pesan, datang gitu. Jadi istilahnya sudah terbangunlah kepercayaan gitu dari saya ke mereka. Mungkin kalau pesannya pertahankan yang sudah ada. Transom saya lihat semakin besar. Jangan semakin besar bukan berarti semakin susah dijangkau atau sombong atau apa ya, jumawa gitu ya. Semakin besar semakin rendah hati. Itu yang saya dapat di Transom. Nah itu pertahankan. Tolong sekali pertahankan rendah hatinya. Jadi saya merasa kalau dulu ada pepatah orang bilang pembeli adalah raja. Saya benar-benar dapat di situ gitu. Saya orang lapangan, bentuknya begini, mohon maaf gitu ya. Kelihatan datang pakai sandal jepit, kaos dari lapangan, wah kotor. Tapi saya disambut betul gitu, disamakan dengan pelanggan yang lain di Transom. Itu saya nggak dapat di tempat lain. Boleh saya cerita pengalaman buruk? Boleh. Ya, ada satu toko gede di Jogja ini. Saya nggak perlu sebutnya merek lah. Saya dari lapangan, saya mau survei keramik waktu itu. Saya datang, celana pendek ya, kaos, sandal jepit. Habis cor nggak ya? Saya habis bantu cor kalau nggak salah. Saya lupa, punya wah letak sekali itu keringet. Ini bentuknya ya gitulah ya. Ya, saya tidak dilayani di toko itu. Ya, dia cuma nanya nyari apa? Saya nyari keramik, boleh tanya-tanya gitu ya. Ya silahkan mau nyari yang gimana di sini. Dia cuma tunjuk di situ, gitu. Di situ. Habis itu kebetulan ada customer lain yang dia lebih kelihatan rapi kali kalau saya bilang. Itu yang didahulukan. Saya ditinggalin. Ya itu tapi di Transom saya diperlakukan berbeda. Itu aja sih. Agak-agak remind ke beberapa tahun lalu kali ya ini ya. Mungkin sedikit cerita ya Mbak ya. Saya dulu pure engineer ya, sipil. Saya tidak belajar masalah arsitektural sama sekali. Saya ikut perusahaan BUMN waktu itu ya. Pekerjaannya bukan struktural tapi lebih ke bukan gedung, lebih ke jalan tol. Proyek besar. Habis itu setelah 7 tahun saya ngambil pensiun dini lah ya, mungkin itu keputusan saya dan keluarga untuk ngambil pensiun dini. Saya coba untuk mulai berkarya sendiri ya. Nah, saya kira gampang. Ternyata tidak. Banyak hal sekali yang perlu saya pertimbangkan waktu itu. Cuman ternyata setelah saya dan tim menjalani, saya rasa semua bisa saja. Asalkan berani saja untuk memulai. Mungkin itu.
Berani memulai tetapi dengan kalkulasi yang benar ya. Berani mulai, intinya harus selalu mempertimbangkan risiko sih buat teman-teman yang mau memulai istilahnya usaha atau bisnis di jasa konstruksi ya. Harus pintar-pintar menerima risiko. Risikonya besar atau kecil. Untuk di awal ya jangan ambil risiko besar dulu. Ambil risiko kecil. Urusan margin atau untung ya terakhir dipikirin. Ya, jangan pikirin itu dulu. Nah, terus di awal ya harus pinter apa ya. Yang paling susah menurut saya ya juga ini, selain setelah melewati masa-masa krisis dalam memanage tim, keuangan dan lain sebagainya, market. Nah, itu susah sekali. Nah, kita harus bisa bangun itu. Kita ini kan orang jasa, menjual jasa. Saya bukan menjual material, saya jual jasa. Jasa, bagaimana membangun kepercayaan, itu saja. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar kemana gitu lebih. Kalau saya sih mungkin untuk detail-detailnya ya, bagaimana sih membangun kepercayaan, bagaimana. Kalau dari saya, bangun dulu kepercayaan, lu bikin portofolio dulu, kasih tahu orang kalau kamu bisa, apa segala macam kayak. Dan berani tadi. Kalau ditanya saya punya modal untuk mulai ini, tidak. Tidak perlu modal uang ya. Tidak. Enggak, semuanya berjalan aja. Saya hanya berani, saya membangun kepercayaan. Urusan untung rugi terakhir, mulai dulu aja, itu aja Mbak.